Presiden FIFA Gianni Infantino gelar Kongres FIFA dan AFC hari ini. Dengan agenda pemilihan Presiden AFC baru, diputuskan 3 kandidat yaitu Erick Thohir Indonesia, Madampang Thailand, Tsuneyasu Miyamoto dari Jepang. Melalui voting akhirnya diputuskan Erick Thohir yang jadi pemenang dan terpilih jadi Presiden AFC 5 tahun ke depan. Jadi 4 harapanku usai Presiden FIFA diam-diam kepergok bertemu Erick Thohir di Swiss. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detail lengkapnya berikut ini. Tepat dini hari tadi, laga lanjutan Liga 2 Inggris, Burnley versus Oxford United. Calon striker utama timnas Indonesia Oleh Romeni masuk menit ke-87. Cetak gol debut perdana di Inggris melalui sepakan berkelas dunia sontekan tendangan jarak jauh di menit 90 yang sayangnya tidak terjadi. Di sisi lain ini statistik Oleh tadi malam. Semuanya dibuat bahagia mendengarnya. Tonton video sampai selesai. Yes, alhamdulillah benar-benar kabar super bahagia. Bukan hanya pujian, ini 3 klub Spanyol yang paling cocok untuk Calvin Verdong, seperti yang dikatakan legenda Belanda. Setelah pujian luar biasa dari ex-pemain Real Madrid, kini saatnya menggali lebih dalam. Ada 3 klub top Spanyol yang dikatakan cocok dengan gaya permainan Calvin Verdong. Klub mana saja yang bisa jadi pelabuhan barunya? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Ini baru bikin fans timnas Indonesia full senyum. Staf Kemenpora Hamdan Hamadan baru-baru ini mengungkapkan sosok pemain keturunan yang disebut-sebut mirip dengan Arjen Robben. Sosok berinisial MJ ini ternyata menjadi target utama pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Apakah dia akan segera dinaturalisasi untuk laga melawan Australia? Simak ulasan lengkapnya di sini. Timnas Indonesia U20 tiba di Cina untuk berlaga di Piala Asia U20 2025 pada 10 Februari 2025. Ketum PSSI Erick Thohir ambil keputusan jika Indra Syafri gagal lolos fase grup. Langsung dipecat dan digantikan pelatih asal Belanda agar timnas Indonesia U20 tidak tampil memalukan lagi di ajang Asia. Jadi tuntutanku. Di sisi lain ini pernyataan Erick Thohir tepat tadi malam soal timnas Garuda Muda. Ini penjelasan lengkapnya. Kevin Dix bongkar alasan mengejutkan mengapa ia pilih Mönchengladbach, padahal banyak klub tertarik. Meski dikelilingi tawaran dari banyak klub besar, Kevin Dix justru memilih bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Tepat diumumkan PSSI tadi malam, tim kepelatihan Patrick Kluivert sudah tuntaskan proses wawancara untuk calon asisten pelatih dari lokal untuk timnas Indonesia. Terpilih 2 nama yaitu Nova Arianto dan Kurniawan Dwi Yulianto untuk siap berlaga lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi harapanku, di sisi lain ini kronologi soal seleksi tersebut. Simak sampai tuntas. Yes, alhamdulillah, tepat kemarin sore Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan langkah konkret dalam memerangi mafia bola di Liga 2. Selain memastikan kesejahteraan wasit, ia juga mendorong agar mereka menjadi whistleblower. Apa yang akan dilakukan Thohir selanjutnya? Simak informasinya. Ini baru pemain mental baja. Pratama Arhan gemparkan Thailand. Langsung dapat penghargaan hebat ini. Padahal dulu sering dicaci maki cuma bisa lempar lembing oleh netizen laknat. Cuma dijadiin marketing di Jepang dan Korea. Sekarang nasibnya sangat baik. Apakah yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Emil Audero Mulyadi ternyata sudah resmi jadi warga negara Indonesia dan siap bermain lawan Australia usai hal ini dibocorkan langsung oleh klub Liga Italia Serie B. Loh, kok bisa secepat itu jadi WNI? Apa benar demikian? Ini informasi selengkapnya.
Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Presiden FIFA Gianni Infantino gelar Kongres FIFA dan AFC hari ini. Dengan agenda pemilihan Presiden AFC baru, diputuskan 3 kandidat yaitu Erick Thohir Indonesia, Madam Pang Thailand, Tsuneyasu Miyamoto dari Jepang. Melalui voting akhirnya diputuskan Erick Thohir yang jadi pemenang dan terpilih jadi Presiden AFC 5 tahun ke depan. Jadi 4 harapanku usai Presiden FIFA diam-diam kepergok bertemu Erick Thohir di Swiss. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detail lengkapnya berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino dalam sebuah pertemuan yang digelar di Swiss. Namun kali ini Erick hadir bukan sebagai ketum PSSI, melainkan sebagai anggota Komite Olimpiade Internasional dalam agenda rapat bersama Presiden IOC. Erick Thohir membagikan momen pertemuannya dengan Gianni Infantino melalui Instagram, di mana ia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari rapat terkait pemaparan kandidat Presiden IOC di Olympic House, Swiss. Hari ini saya sebagai International Olympic Committee member hadir dalam meeting terkait pemaparan kandidat Presiden IOC di Olympic House, Swiss, tulis Erick dilengkapi dengan foto bersama Infantino. Meskipun agenda mereka berbeda, keakraban yang terjalin antara Erick Thohir dan Gianni Infantino juga memberi kesempatan untuk berbicara mengenai perkembangan sepak bola Indonesia. Program transformasi sepak bola Indonesia menjadi topik utama dalam diskusi mereka. Erick mengungkapkan, kami berdiskusi tentang perkembangan sepak bola di dunia, Asia, dan pastinya terkait perkembangan transformasi sepak bola Indonesia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Infantino. Terima kasih sudah selalu percaya dengan Indonesia, Presiden Gianni. Melihat seringnya pertemuan antara kedua tokoh ini, tak heran jika banyak yang merasa sudah saatnya Erick Thohir mengambil langkah lebih besar, salah satunya untuk menjadi Presiden AFC yang baru. Bagaimana menurut kalian, apakah Erick Thohir layak menduduki posisi tersebut? Ayo berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Tepat dini hari tadi, laga lanjutan Liga 2 Inggris, Burnley versus Oxford United. Calon striker utama Timnas Indonesia Oleh Romeni masuk menit ke-87. Cetak gol debut perdana di Inggris melalui sepakan berkelas dunia sontekan tendangan jarak jauh di menit 90 yang sayangnya tidak terjadi. Di sisi lain ini, statistik Oleh tadi malam. Semuanya dibuat bahagia mendengarnya. Tonton video sampai selesai. Romeni kembali mendapat kepercayaan untuk masuk dalam skuad Oxford United saat bertandang ke markas Burnley yang menjadi penampilan ketiganya sejak bergabung dengan klub tersebut pada pertengahan Januari 2025. Sebelumnya, Romeni sempat tampil sebagai pemain pengganti dalam 2 pertandingan melawan Bristol City dan Stoke City. Pada kedua laga tersebut, ia dimainkan selama 11 menit masing-masing, meskipun kedua pertandingan berakhir dengan skor imbang. Romeni sebenarnya sudah berada dalam skuad saat Oxford meraih kemenangan 3-2 atas Luton FC, namun saat itu ia belum diberikan kesempatan untuk bermain. Pada laga melawan Burnley, Romeni kembali diturunkan sebagai pemain pengganti pada menit ke-87 menggantikan Sam Long. Sayang, Oxford harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari tim tuan rumah. Gol tunggal Burnley tercipta akibat gol bunuh diri Mitchell Helik pada menit ke-33. Oxford berusaha keras mengejar ketertinggalan di babak kedua, namun upaya mereka gagal membuahkan hasil hingga pertandingan usai. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Romeni dalam 4 laga yang telah dijalani bersama Oxford United. Dengan hasil ini, Oxford United tertahan di posisi ke-16 klasemen sementara Championship dengan 37 poin dari 31 pertandingan. Sementara Burnley berhasil naik ke posisi kedua dengan 61 poin, hanya selisih 2 poin dari pemuncak klasemen Leeds United. Menurut kami, seharusnya Romeni diberikan kesempatan untuk tampil sejak awal, mengingat kemampuannya yang bisa memberikan kontribusi lebih. Kami di Indonesian Soccer merasa yakin
ia bisa mencetak gol di laga ini. Apa pendapat kalian? Apakah Romani memang pantas bermain lebih banyak? Kami tunggu komentar kalian. Yes, alhamdulillah, benar-benar kabar super bahagia. Bukan hanya pujian, ini 3 klub Spanyol yang paling cocok untuk Calvin Verdonk, seperti yang dikatakan legenda Belanda. Setelah pujian luar biasa dari ex-pemain Real Madrid, kini saatnya menggali lebih dalam. Ada 3 klub top Spanyol yang dikatakan cocok dengan gaya permainan Calvin Verdonk. Klub mana saja yang bisa jadi pelabuhan barunya? Simak ulasan lengkapnya hanya di sini. Mantan pemain Real Madrid Rafael van der Vaart baru-baru ini melayangkan pujian kepada bek kiri timnas Indonesia Calvin Verdonk yang tampil luar biasa dalam beberapa laga terakhirnya. Verdonk berhasil mencuri perhatian dengan performa impresifnya bersama NEC Nijmegen di Liga Belanda. Pada laga terbaru, Calvin Verdonk berperan besar dalam membantu NEC Nijmegen menahan imbang PSV Eindhoven dengan skor 3-3. Penampilan gembilangnya sebagai bek kiri tak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga mendapatkan pujian dari Michiel Kramer yang menyebut Verdonk sebagai bek sayap yang sangat komplit. Saya berpikir dia adalah bek kiri yang komplit. Bagus dalam menyerang, mengumpan, solid menguasai bola, tapi juga tak terkalahkan dalam 1 lawan 1, ucap Kramer, seperti yang dikutip dari Voetbalnos. Salah Edina bermain bagus di lingkungan yang bagus seperti di FC Twente. Saya rasa Verdonk juga akan tampil lebih baik di kompetisi yang lebih besar, tambahnya. Calvin Verdonk sendiri sudah pernah mengungkapkan keinginannya untuk mencoba tantangan di kompetisi yang lebih besar seperti Liga Spanyol dan Liga Jerman. Menariknya di La Liga, ada beberapa klub yang bisa jadi tempat yang cocok untuk Verdonk. Salah satunya adalah Real Sociedad, klub elite yang memiliki bintang asal Asia dalam skuadnya. Selain itu, Girona FC juga bisa menjadi pilihan karena mereka kerap mengandalkan pemain asal Belanda. Namun, yang lebih menarik lagi adalah Sevilla. Klub yang satu ini tampaknya memiliki peluang besar untuk mewujudkan impian Verdonk, mengingat pernyataan dari bos klub tersebut, Jose Maria El Nido Carrasco, yang mengisyaratkan ketertarikannya pada pemain asal Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Calvin Verdonk layak untuk mencoba peruntungan di Liga Spanyol? Komentar kalian sangat dinantikan. Ini baru bikin fans timnas Indonesia full senyum. Staf Kemenpora Hamdan Hamadan baru-baru ini mengungkapkan sosok pemain keturunan yang disebut-sebut mirip dengan Arjen Robben. Sosok berinisial MJ ini ternyata menjadi target utama pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Apakah dia akan segera dinaturalisasi untuk laga melawan Australia? Simak ulasan lengkapnya di sini. Berkat jaringan yang dimiliki oleh Hamdan Hamadan sebagai pengurus salah satu organisasi diaspora Indonesia, ia berhasil mendapatkan banyak data pemain keturunan Indonesia. Pada Juni 2021, saya mendapatkan SK untuk membantu persiapan timnas Indonesia U20, ungkap Hamdan. Hamdan menceritakan bahwa pencarian pemain diaspora untuk timnas U20 pada saat itu tidak mudah. Dimulai dari trial pemain diaspora. Saat itu mencari pemain diaspora untuk U20 tidak mudah, tambahnya. Namun ia berhasil mengumpulkan beberapa nama yang potensial dan mendiskusikannya dengan Coach Jin yang saat itu mengelola analisis timnas Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Salah satu nama yang ia rekomendasikan adalah Miliano Jonathans, seorang pemain muda berbakat yang telah menunjukkan kualitas luar biasa. Miliano Jonathans sudah tampil di Eredivisie, liga kasta tertinggi Belanda saat memperkuat Vitesse dan telah mendapatkan kontrak profesional yang menjadi salah satu syarat utama dalam radar naturalisasi pemain. Waktu itu mereka mencari striker, kata Hamdan. Saya pun menyampaikan jika ada striker bagus, namanya Miliano Jonathans. Keluarganya berasal dari Depok. Darah keturunan Indonesia Miliano didapatkan dari ayahnya. Menurut Hamdan, jika ada nama yang berhasil ditemukan, itu sudah menjadi bukti awal yang cukup. Ia menambahkan sebetulnya dia adalah pemain yang menjanjikan. Namun, tugas kami hanya mendata saja. Apalagi dia karakter bermainnya seperti Arjen Robben, winger kanan dengan tipe cutting inside. Miliano Jonathans jelas menjadi sosok yang menarik untuk dicermati dengan potensi besar yang bisa jadi aset bagi timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian?
Apakah Miliano Jonathan layak masuk dalam skuad timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia U20 tiba di Cina untuk berlaga di Piala Asia U20 2025 pada 10 Februari 2025. Ketum PSSI Erick Thohir ambil keputusan jika Indra Syafri gagal lolos fase grup. Langsung dipecat dan digantikan pelatih asal Belanda agar Timnas Indonesia U20 tidak tampil memalukan lagi di ajang Asia. Jadi tuntutanku. Di sisi lain ini pernyataan Erick Thohir tepat tadi malam soal Timnas Garuda Muda. Ini penjelasan lengkapnya. Erick Thohir baru-baru ini mengungkapkan semangat dan harapan tinggi untuk Timnas Indonesia U20 yang sebentar lagi akan memulai perjuangan mereka di Piala Asia U20 2025. Dalam keterangan yang dibagikan melalui Instagram pribadinya, Erick Thohir pada Rabu 5/2/2025. Ia menyebutkan bahwa Piala Asia U20 ini merupakan peluang besar bagi Timnas Indonesia U20 untuk meraih tiket ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Timnas Indonesia U20 akan berjuang di Piala Asia U20 2025 di Shenzhen, China. Piala Asia U20 akan menjadi kesempatan Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia U20 2025 di Chili, tulis Erick. Ia melanjutkan ada 16 negara yang tergabung dalam 4 grup di Piala Asia U20 2025. Dua tim terbaik dari masing-masing grup, yaitu juara dan runner-up, akan lolos ke perempat final. Lalu 8 tim di perempat final akan berjuang lolos ke semifinal untuk mendapat 4 tiket ke Piala Dunia U20 di Chili pada September 2025. Erick pun meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia agar Timnas U20 bisa terbang tinggi di Piala Asia U20. Bismillah. Dengan tantangan besar yang menanti, banyak yang berharap agar Timnas Indonesia U20 dapat tampil maksimal. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa jika gagal lolos dari fase grup, maka pelatih Indra Syafri harus bertanggung jawab penuh. Salah satunya adalah pendapat yang mengatakan bahwa untuk menjaga keadilan, seperti yang diinginkan oleh Coach Shin Tae-yong, jika Timnas U20 gagal mencapai target ini, Indra Syafri seharusnya dipertimbangkan untuk dipecat. Bagaimana menurut kalian? Apakah hasil di Piala Asia U20 ini menjadi ukuran kesuksesan atau kegagalan pelatih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kevin Dix bongkar alasan mengejutkan mengapa ia pilih Mönchengladbach, padahal banyak klub tertarik. Meski dikelilingi tawaran dari banyak klub besar, Kevin Dix justru memilih bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Apa alasan dibalik keputusan mengejutkan ini? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Dalam wawancara dengan media Denmark TV2, Kevin Dix mengungkapkan alasan dibalik keputusannya menerima tawaran dari klub Bundesliga Jerman Borussia Mönchengladbach. Saya bersenang-senang di klub ini menjadi bagian dari Liga Champions, dan itulah semua yang Anda impikan sebagai seorang anak kecil. Namun pada akhirnya semuanya harus berakhir, ujar Dix dengan penuh penyesalan. Meskipun mendapatkan banyak tawaran dari klub-klub lain, baik pada musim panas lalu maupun di jendela transfer kali ini, Dix akhirnya memilih Mönchengladbach. Ada banyak klub yang menghubungi dan menginginkan saya. Tidak hanya musim panas lalu tetapi juga di jendela transfer kali ini. Borussia Mönchengladbach dapat menawarkan seluruh paket tambahnya. Salah satu faktor yang membuat Dix memilih Mönchengladbach adalah keseriusan manajemen klub yang benar-benar menunjukkan minat besar terhadap dirinya. Itu juga sangat berarti bagi saya bahwa mereka termasuk di antara orang-orang yang benar-benar mencoba merekrut saya musim panas lalu. Mereka terus berkomunikasi dengan agen saya dan berusaha untuk mencapai kesepakatan, dan saya sangat menyukai dedikasi itu karena hal itu menekankan betapa mereka menginginkan saya, kata Dix menjelaskan. Sebagai seorang bek berusia 28 tahun, Dix sebenarnya sudah mempertimbangkan untuk hengkang sebelum musim 2024/2025 dimulai. Namun, ia memilih untuk bertahan semusim lebih lama karena menghormati pelatih Jacob Nestrup.
Meskipun demikian, akhirnya Dix memutuskan untuk mengejar pengalaman baru di Bundesliga, ditambah dengan tawaran finansial yang menggiurkan dari Mönchengladbach yang semakin memperkuat keputusannya untuk melangkah ke petualangan baru ini. Apakah menurut kalian keputusan Dix untuk hengkang ke Bundesliga ini akan membawa dampak positif dalam kariernya? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Tepat diumumkan PSSI tadi malam, tim kepelatihan Patrick Kluivert sudah tuntaskan proses wawancara untuk calon asisten pelatih dari lokal untuk Timnas Indonesia. Terpilih dua nama yaitu Nova Arianto dan Kurniawan Dwi Yulianto untuk siap berlaga lawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi harapanku, di sisi lain ini kronologi soal seleksi tersebut. Simak sampai tuntas. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah menyelesaikan proses seleksi asisten pelatih lokal untuk skuad Garuda. Seleksi yang berlangsung pada 3 hingga 4 Februari 2025 ini dipimpin oleh Kluivert bersama dengan asistennya Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg. Sejumlah pelatih lokal dipanggil oleh PSSI untuk mengikuti seleksi tersebut, termasuk beberapa nama terkenal seperti Zulkifli Syukur dan Kurniawan Dwi Yulianto. Pelatih Timnas Senior Indonesia, Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastoor, Denny Lanzaat, serta Gerald Vandenburg telah melakukan interview terhadap sejumlah pelatih asal Indonesia pada 3-4 Februari 2025. Tulis PSSI melalui unggahan di Instagram mereka. Berdasarkan informasi yang beredar, ada dua nama yang kemungkinan besar akan terpilih untuk menjadi bagian dari staf kepelatihan Timnas Indonesia, yaitu Nova Arianto dan Kurniawan Dwi Yulianto. Selain itu, untuk posisi pelatih kiper, kemungkinan besar akan dipercayakan kepada Sjoerd Woudenberg. Di sisi lain, posisi pelatih fisik kabarnya sudah dipastikan akan diisi oleh Quintin Jacoba, yang sudah direkrut untuk bergabung dengan staf pelatih Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah dua nama tersebut, Nova Arianto dan Kurniawan Dwi Yulianto, bisa membawa dampak positif untuk perkembangan Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yes, alhamdulillah, tepat kemarin sore, Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengungkapkan langkah konkret dalam memerangi mafia bola di Liga 2. Selain memastikan kesejahteraan wasit, ia juga mendorong agar mereka menjadi whistleblower. Apa yang akan dilakukan Thohir selanjutnya? Simak informasinya. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir saat bertemu dengan para wasit Liga 2 dalam acara Liga 2 Mid-Season The Briefing Preparation. NPSSI Presiden S. Interaction Senin 3/2/2025 di Jakarta. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI bersama PT LIB berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola di Indonesia. Salah satunya dengan memastikan tidak ada intimidasi terhadap wasit di Liga 2. Saat bertemu dengan para wasit Liga 2, Erick menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam pertandingan. Kami memastikan kesejahteraan untuk wasit yang bertugas agar tidak ada intervensi dari pihak manapun saat memimpin pertandingan, ujar Erick Thohir. Menurutnya, hal ini sangat krusial dalam membangun sepak bola Indonesia yang tidak hanya menjadi alat pemersatu bangsa, tetapi juga membawa marwah bangsa kita ke dunia internasional. Kita sekarang sedang membangun sepak bola Indonesia, ini marwah bangsa kita. Sepak bola membuktikan bisa mempersatukan bangsa. Saya minta kita adalah whistleblower. Kita taruh nomor telepon kalau ada yang mengintimidasi kalian. Laporkan ke saya. Tegas Erick yang kemudian mendapat dukungan penuh dari para wasit yang kompak menjawab, sepakat. Erick menambahkan, jadi tolong di sisa pertandingan ini, kalian jaga kepercayaan saya. Liga dan PSSI saya harapkan full support. Belum adanya VAR di pertandingan Liga 2 memang membuat keputusan wasit lebih rentan terhadap intimidasi dan godaan. Oleh karena itu dibutuhkan wasit yang tegas dan menjunjung tinggi prinsip fair play dalam setiap keputusan yang mereka ambil untuk memastikan kualitas sepak bola Indonesia semakin baik ke depannya. Apakah menurut kalian langkah Erick Thohir dan PSSI ini bisa membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini baru pemain mental baja. Pratama Arhan gemparkan Thailand.
langsung dapat penghargaan hebat ini. Padahal dulu sering dicaci maki cuma bisa lempar lembing oleh netizen laknat. Cuma dijadiin marketing di Jepang dan Korea. Sekarang nasibnya sangat baik. Apakah yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan lengkapnya di sini. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan baru-baru ini meraih penghargaan yang membanggakan setelah terpilih menjadi pemain muda terbaik Liga Thailand untuk pekan ke-20. Pengumuman ini disampaikan oleh operator Liga Thailand melalui akun Instagram mereka pada Selasa (4 Februari 2025). Pemain muda terbaik pekan ini, Pratama Arhan dari True Bangkok United berhak atas Rising Start di Thai League, tulis operator Liga Thailand. Pratama Arhan pun merasa bersyukur atas penghargaan ini dan membagikan kebahagiaannya di Instagram story pribadinya, menambahkan emoji tangan berotot dan emoji bersyukur. Pada pertandingan Liga Thailand akhir pekan lalu, Arhan bermain selama 63 menit dan berhasil membantu timnya, Bangkok United, meraih kemenangan 2-1 atas Nakhon Ratchasima. Kepindahannya ke Bangkok United terbukti menjadi langkah yang tepat, karena Arhan kini lebih sering bermain dibandingkan ketika ia bersama dua klub sebelumnya, Tokyo Verdy dan Suwon FC, yang memberikan kesempatan bermain lebih sedikit. Kemenangan atas Nakhon Ratchasima juga membuat posisi Bangkok United semakin kokoh di peringkat kedua klasemen Liga Thailand dengan 43 poin. Meskipun mereka masih tertinggal 8 poin dari pemuncak klasemen, Buriram United. Dengan masih menyisakan 10 pekan lagi dalam kompetisi, Bangkok United masih memiliki peluang untuk mengejar Buriram United dan meraih gelar juara Liga Thailand. Bagaimana menurut kalian, apakah Pratama Arhan dapat terus mempertahankan performa gemilangnya dan membawa Bangkok United menjuarai Liga Thailand? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Emil Audero Mulyadi ternyata sudah resmi jadi warga negara Indonesia dan siap bermain lawan Australia usai hal ini dibocorkan langsung oleh klub Liga Italia Serie B. Loh, kok bisa secepat itu jadi WNI? Apa benar demikian? Ini informasi selengkapnya. Klub Serie B Italia Palermo FC baru saja resmi meminjam jasa pemain keturunan Indonesia Emil Audero dari Como 1907. Pada Selasa (4 Februari 2025, Palermo memperkenalkan Emil Audero dengan cara yang unik, yaitu dengan menunjukkan shell klub di atas pesawat jet pribadi. Tak hanya itu, Emil juga diperkenalkan sebagai pemain berdarah Indonesia pertama dalam sejarah Palermo sejak 125 tahun berdirinya klub. 125 tahun sejarah pejuang pertama Indonesia, tulis Palermo melalui akun media sosial resmi mereka. Klub juga mengunggah desain Emil yang mengenakan kain batik dan berlatar belakang candi khas Indonesia, memberikan sentuhan budaya yang khas. Tak ketinggalan, Emil Audero juga membawa bola sebagai simbol bahwa dirinya adalah seorang profesional yang siap memberikan yang terbaik di lapangan. Setelah resmi bergabung, Emil Audero langsung memulai sesi latihan bersama Palermo. Ia terlihat tidak kesulitan beradaptasi dengan tim dan mengikuti seluruh rangkaian latihan dengan baik. Emil diproyeksikan untuk debut dalam laga terdekat Palermo melawan Spezia pada Minggu (9 Februari 2025). Menariknya, selain diperkenalkan sebagai pemain berdarah Indonesia pertama dalam klub, rumor juga beredar bahwa Emil Audero tengah menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Apakah menurut kalian Emil Audero akan sukses berkarier di Palermo dan akhirnya membela timnas Indonesia? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.